Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Alhamdulillah. Sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan tentu juga sebagai hal yang kita yakini bersama-sama, dua susunan kata ini adalah susunan kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Beruntunglah orang yang akan menemukan nanti di buku amalnya hari kiamat, di setiap baris dari tulisan-tulisan amal solehnya berisikan juga kalimat syukur. Karena memang Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Padahal ini adalah jenis ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah janjikan dengan ditambahkan nikmat-nikmat dengan mengucapkannya. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Allah berikan kesempatan kita untuk hadir di masjid ini. Allah pilih kita untuk duduk bersama-sama, sholat berjamaah maghrib, sambil menunggu isya, kita duduk dengan majelis ilmu. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Yang kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena tiga hal, aku tidak berharap hidup sedikit pun di dunia. Di antaranya dari tiga itu adalah aku duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Kita berharap di masjid Allah seperti ini, hadir sholat berjamaah, mendengarkan ilmu, semua itu tanda-tanda kesolehan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, suri tauladan kita, guru untuk kita semuanya, sebaik-baik utusan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi rasul dan utusan Allah setelahnya, dan mengucapkan salam hormat kepadanya akan dibalas dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kali salam hormat dibalas dengan 10 rahmat. Oleh karena itu selalulah juga setelah memuji Allah alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah melihat cukup banyak pertanyaan yang masuk, maka kita coba untuk menjawab lagi pada kesempatan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita semua, terutama kami sebagai pemateri, dan Allah mudahkan agar terucapkan jawaban yang benar yang Allah ridhoi dari lisan kami. Maka kalau ada benar tentunya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah pasti dari kami, maka mohon dimaafkan. Dan insyaallah kita akan mulai. Tafadhal dengan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah Ustaz, kami mulai dari pertanyaan pertama Ustaz. Kondisi saat ini Rafah sedang dibombardir Ustaz. Daerah yang merupakan zona aman bagi para warga Gaza Palestina. Puluhan saudara muslim meninggal dunia dan anak-anak, wanita, orang tua, dan orang-orang yang tidak berdaya. Di sisi lain masih banyak yang beranggapan bahwa Islam ini playing victim, Ustaz. Seolah-olah kita seakan-akan hanya berpura-pura sebagai korban. Padahal serangan balasan dari penjajah Zionis merupakan balasan dari serangan tentara Palestina. Mohon nasihatnya Ustaz untuk mereka yang berpikir seperti ini. Sebesar apapun ikhwan dan akhwat sekalian kezaliman yang ada, pasti akan ada dukungannya dari syaitan, manusia dan jin. Pasti itu tidak mungkin tidak. Bagaimana baginda Nabi SAW sosok orang yang paling sempurna secara fisik, akhlak, jalur nasab, ilmu. Satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk alam semesta. Tidak ada keraguan dalam kerisalaan beliau. Tetapi di masa hidup beliau saja masih ada saja orang yang menyalah-nyalahkan beliau. Dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik. Mereka coba mencari celah kesalahan Nabi SAW walaupun mereka tidak temukan. Itu sudah sunnatullah. Kebenaran dan kebatilan akan selalu bersaing. Jadi tidak mungkin ada satu kebenaran semuanya akan terima. Pasti akan ada saja kebatilan yang coba menolaknya. Walaupun itu lemah. Secara akal sehat, tidak usah kita bicara agama. Siapapun menggunakan akal sehatnya pasti tahu. Kalau umat Islam sedang terzalimi di sana. Negeri ini namanya Palestina. Sebelum tahun 1948 masih ada di peta dunia, dan sebelumnya ya itu sudah ada negeri Palestina dari dulu. Bukan baru.
Tapi setelah penjajah masuk, maka direbut dan dihapus dari peta dunia seakan-akan tidak ada negeri Palestina. Saya punya dokumen-dokumennya yang masih tercatat rapi di kalangan kaum muslimin yang memang peduli dengan sejarah Islam. Bagaimana mereka punya bandara, mereka punya negeri yang maju. Bahkan kemerdekaan Indonesia termasuk negara yang pertama mendukung kemerdekaan kita adalah Palestina. Dan ada beberapa pengusaha Palestina di masa itu menyumbangkan sekian banyak emasnya demi untuk mendukung kemerdekaan kita. Dan itu ada dalam sejarah tercatat. Jadi memang negara ini ada. Lalu tiba-tiba datanglah orang-orang Zionis tersebut, kemudian mau merebut negara itu karena mereka anggap Palestina ini adalah tempat nabi-nabi Bani Israel. Maka paling pantas untuk mereka rebut. Dan memang mereka tahu kalau mereka merebut itu. Dan ini keliru tentunya. Dari masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Palestina sampai kapanpun dia akan menjadi negeri Islam. Kita punya masjid di sana dan Nabi SAW menyuruh kita tidak boleh melakukan perjalanan secara khusus dengan penuh kelitihan dan perjuangan kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Aqsa di Palestina atau Masjid Ilya. Dan terlalu banyak jasad-jasad syuhada dari para sahabat dan para tabi'in yang wafat demi untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Dan itu akan terus terjadi sampai menjelang hari kiamat. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang masalah perjuangan tersebut. Bahkan kata Nabi SAW, nanti akan datang di akhir zaman seseorang memiliki ukuran tanah seperti tali kekangan kuda saja. Yang penting dia bisa melihat Baitul Maqdis, maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan memang itu perjuangan. Dan kata Nabi SAW, sekelompok umatku akan terus berjuang. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang tidak peduli dengan mereka. Dan Allah akan tegakkan kebenaran di tangan mereka. Lalu para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, di mana mereka itu? Kata Nabi SAW, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Itulah Palestina. Sabda Nabi SAW ini menandakan memang akan terus terjadi keributan tersebut sampai nanti akhirnya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan nanti akan terjadi kemakmuran dan pembangunan besar-besaran di Baitul Maqdis dan Palestina dan di saat itu terjadi kerusakan di kota Madinah. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita sudah tahu bocorannya. Berarti memang tempat ini tempat kaum muslimin. Dan nanti Nabi Isa AS akan turun di sana membunuh Dajjal, lalu menerapkan hukum Nabi SAW. Nabi Isa menerapkan itu di Palestina. Ya, cukup banyak kalau kita mau bicara tentang hadis-hadis tentang fitnah di akhir zaman, semua menjelaskan masalah itu. Dan orang-orang Yahudi tahu benar masalah ini. Ini bukan hal yang baru ya. Mereka sangat tahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan orang yang lurus, maksudnya jalan Nabi SAW dan para sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak-jejak mereka gitu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkahi. Kata beliau al-Yahud. Yahudi itu orang yang dimurkai sama Allah. Karena Allah menyebutkan dalam ayat lain, ya'rifuna kama ya'rifuna abda'ahum. Mereka sangat tahu bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Nabi. Mereka tahu dalam kitab mereka disebutkan ciri-ciri mereka. Bahkan mereka lebih mengetahui daripada anak mereka sendiri. Mereka mengenal itu. Kalau pernah dengar kisah ini, bagaimana Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau dari bangsa Yahudi. Ibunya namanya, ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pendeta. Kata Sofia, waktu dia ditawan di peperangan kamar muslimin dan Nabi SAW tawarkan kalau dia mau masuk Islam dinikahi, maka dia langsung setuju. Beberapa orang bertanya, kenapa anda langsung setuju masuk Islam? Sementara orang-orang Yahudi sulit sekali masuk Islam. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada 12 orang saja dari orang Yahudi yang beriman kepadaku, maka akan beriman semuanya orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak mau. Mereka selalu ada fanatisme keturunan mereka yang membuat mereka menepis tentang kebenaran tersebut. Maka Sofia bercerita, pada saat Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam di tangan Nabi SAW, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum Ghadr, kaum yang suka menipu, suka berdusta. Itu tradisi mereka, ini kata pendeta mereka dan ada dalam riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Maka jangan sampaikan tentang masuk Islamku sampai anda mengajak mereka masuk Islam dan tanyakan tentang aku. Nabi SAW mengatakan baik.
Diundanglah pendeta-pendeta Yahudi, di antaranya yang datang Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia, dengan pamannya Sofia. Waktu itu Sofia mengatakan, saya masih kecil, umur 9 tahunan. 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kemudian datanglah ke masjid Nabi SAW, Nabi ajak mereka, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya adalah utusan Allah. Kalian temukan dalam kitab Taurat mereka, kitab Taurat kalian. Semua ciri-ciriku ada di sana. Kenapa kalian menolak? Jelas aku pun membenarkan ajarannya Musa, ajarannya Isa. Apa masalahnya? Mereka mengatakan tidak, kami tidak mau. Karena kau bukan dari Bani Israel dan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal gitu. Intinya setelah Nabi SAW lihat penolakan, Nabi bilang, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Ini pendeta mereka. Dan sebelumnya Nabi tanya, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia adalah ulama kami, anaknya ulama kami. Karena ayahnya Abdullah bin Salam juga pendeta mereka. Jadi orang yang paling bertakwa di antara kami dan seterusnya, dipuji-puji. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia sudah masuk Islam? Gak mungkin. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai Abdullah keluarlah. Abdullah keluar dari belakang tembok lalu mengatakan, hai Yahudi, bertakwa sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan. Waktu itu tiba-tiba mereka spontan mengubah sambil mengatakan, dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami dan anaknya orang paling bodoh di antara kami. Betul-betul kaum penipu. Ghadr. Ini sudah sifat. Sifat ini ada pada mereka dan dikekalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ini bukan aneh ini, ya. Maka kata Sofia, setiap kali kalau ayah dan pamanku masuk ke dalam rumah selalu menciumku. Mencium. Khusus kali itu mereka masuk karena mereka pusingnya dengan jebakannya Abdullah bin Salam sampai mereka tidak menciumku lagi. Dan aku mendengarkan mereka berbicara, paman sama ayahku. Yang satu mengatakan, apakah dia benar yang disebutkan dalam Taurat di Nabi terakhir? Yang satu mengatakan, iya benar. Lalu yang satu mengatakan, lalu apa kau sudah pastikan semuanya ada? Yang satu mengatakan iya. Lalu yang satu mengatakan, lalu bagaimana pendapatmu? Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan beriman kepada yang selama. Jadi mereka tahu. Mereka tahu. Dalam sebuah hadis Bukhari setelah perang Khaybar, Nabi SAW pernah menjebak mereka. Karena mereka taruh racun di domba yang mereka ingin kasih makanan untuk Nabi SAW. Karena Yahudi sudah kalah, 9 benteng Yahudi di Khaybar ditaklukkan oleh Nabi SAW, maka mereka membawakan makanan, roti gandum di nampan cukup banyak. Karena sahabat itu sudah berapa hari nggak makan, mereka tawarkan makanan, diterima. Tapi ternyata mereka meracuni. Nampan yang pertama ada paha kambing dan mereka tahu Nabi SAW paling suka paha kambing, diracuni. Yang lain tidak ada paha kambingnya. Sahabat begitu lihat langsung diarahkan nampan itu ke Nabi SAW. Lalu Nabi mengambil cuilan daging dan menggigitnya. Begitu melihat para sahabat ikut juga makan. Maka Nabi SAW mengatakan, kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Jangan makan dulu. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah berapa hari? Kalau salah dalam beberapa buku sejarah sebutkan sudah 2-3 hari nggak makan. Dan dalam kondisi peperangan mereka sangat lapar. Nabi bilang, tahan tangan kalian. Panggil semua pendeta Yahudi yang ada di benteng ini. Dipanggil semua. Lalu Nabi SAW tanya 3 pertanyaan. Yang 2 jebakan, ya sekaligus memang benar kebenaran yang Nabi sampaikan. Yang ketiga memang ini akhirnya masuk kepada inti bahasan. Apa kata Nabi SAW? Hai orang-orang Yahudi, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Jujur gak kalau saya tanya sesuatu? Kata mereka apa? Tentu saja. Untuk apa kami bohong? Lalu kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Rupanya suku Kainuqa dan suku Nadhir, 2 suku Yahudi yang tadinya tinggal di Madinah lalu diusir oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka, tinggal di Khaybar. Ini punya jalur kakek sama, tapi kakek mereka ini orangnya lemah secara fisik. Sampai ke situ mereka buat kekacauan itu. Ini dikenal lemah, tidak berani berperang, tapi karena keturunan dapat kerajaan. Maka mereka menghapus nasabnya, gak ada kakek ini, diganti dicari orang Yahudi yang perkasa, yang terkenal pemerintah, lalu diganti nasabnya ke situ. Itu luar biasa, nasab juga ditipu sama mereka gitu. Lalu kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Mereka bilang Fulan bin Fulan, yang perkasa itu. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Uniknya, waktu itu tidak semua Yahudi tahu kalau kakek mereka yang ini. Tapi Nabi bongkar di depan mereka itu. Lalu para pendeta itu kaget. Mereka terdiam. Lalu kata Nabi SAW yang kedua, hai orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang tentu saja. Lalu mereka bilang apa? Antum bisa baca di riwayat Bukhari ini. Tentang masalah pembebasan Khaybar. Ini juga sudah kami bahas di Sirah Nabawi. Kata Nabi SAW, kalau saya tanya lagi, kalian jujur gak? Mereka bilang apa? Iya, kalau kami bohong, Allah akan bongkar kebohongan kami sebagaimana
Allah membongkar kepada anda tentang kakek kami. Coba. Jadi mereka tahu ini Nabi. Dan mereka bilang begitu. Begitu lafadznya. Allah akan bongkar kepada kebohongan kami kalau kami bohong sebagaimana Allah bongkar buat anda siapa kakek kami yang sebenarnya. Lalu kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Coba bayangkan ini ya. Pertanyaan Nabi sangat detail di akhirat nanti. Siapa yang masuk neraka? Apa kata Yahudi? Kalian umat Islam masuk dulu, baru kami gantikan. Dia akui dia akan masuk neraka. Begitu, coba baca di hadis Bukhari. Kalian masuk neraka dulu, lalu kami gantikan. Artinya dalam bahasa dia ini, kalian masuk neraka tapi nanti kalian keluar masuk surga. Kami yang masuk neraka habis itu. Coba bayangin. Apa kata Nabi SAW? Kalian berdusta. Kami tidak akan menggantikan kalian. Gak ada ceritanya. Umat Islam gak masuk neraka. Kalian masuk neraka. Dan mereka diam. Mereka tahu. Mereka tahu mereka akan masuk neraka. Coba. Ini luar biasa ini. Makanya dikatakan pengikut Dajjal hari kiamat itu orang-orang Yahudi dari Asfahan 70.000 orang. Mereka tahu Dajjal itu perusak. Tahu. Subhanallah gitu. Yang ketiga kata Nabi SAW, saya mau tanya lagi. Jujur gak? Mereka sudah dijebak 2 kali. Mereka hanya jujur. Iya, kami akan jujur. Apa kalian letakkan racun di paha kambing ini? Mereka bilang iya. Ya. Untuk apa? Agar kami ingin membuktikan kalau kau hanya raja biasa yang merebut kerajaan kami, kau akan mati dengan racun itu. Tapi kalau kau seorang nabi, kau akan selamat. Dan ternyata nabi selamat kan? Nabi tahu. Gitu kan? Lalu mereka mengatakan dalam rumah hadis Bukhari, siapa yang beritahukan kepada anda kalau kami racuni paha kambing itu? Kata Nabi SAW sambil angkat paha kambing itu, akhbarani hadza dzira. Paha kambing ini yang bicara sama saya. Ini disebutkan oleh para ulama dalam bab mujizat Nabi SAW, termasuk daging yang sudah dimasak bisa bicara. Mengatakan, ya Rasulullah saya diracuni. Itu subhanallah. Itu hadis Bukhari. Ya, mereka begitu. Waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar, ada salah satu benteng itu sulit sekali ditembus karena di atas gunung. Sampai sekarang benteng itu masih ada. Saya pernah ke sana, di titiknya masih ada. Masih alami sekali benteng-benteng itu. Dan sekarang pemerintah Saudi lagi mau membuka jalur untuk turis bisa datang ke sana. Maksudnya orang haji, orang umroh bisa datang. Itu bagus banget. Saya pernah cerita tentang perang Khaybar kepada jemaah Uhud Tur. Itu di lokasi itu. Yang jelas salah satu benteng susah sekali untuk masuk ke sana. Lama dikepung gak bisa. Akhirnya ada satu Yahudi keluar. Lalu mengatakan, saya ingin ketemu sama Nabi kalian. Para sahabat giring, dia ketemu dengan Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa beritamu? Dia bilang, hai Muhammad, percuma kau datang kepung kami. Kami kuat, dalam benteng ini ada 10.000 pasukan perang. Kami punya senjata, kami punya takut-takuti gitu. Lalu kata Nabi SAW sambil senyum, kau ingin menakut-nakuti aku? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan kemenangan dan kami akan taklukkan kalian. Pasti menang. Tiba-tiba dia ciut. Lalu dia mengatakan, kami juga tahu itu. Bahwasanya anda sudah benar Nabi. Ini kata dia ya. Di buku Bukhari, kami tahu anda Nabi. Kami tahu anda mengusir kami dari Madinah. Sudah kami temukan itu. Dan kami juga tahu anda akan merebut Khaybar dan menaklukkannya. Cuma saya minta jaminan, hai Muhammad. Saya akan tunjukkan kalian jalan menuju menaklukkan benteng ini. Tapi tolong kasih jaminan saya sama keluarga saya tidak kena orang yang akan dihukum mati nanti. Nabi SAW kasih jaminan. Dan ternyata orang itu tunjukin betul. Benteng itu karena tinggi di atas gunung. Untuk ngambil air mereka buat jalur di belakang benteng. Itu naik tangga turun ke bawah ke mata air. Itu ditutup sama pintu. Cuma mereka yang tahu. Nah itu kalau ditutup pintu itu mereka gak bisa ambil air. Mereka kehabisan air. Akhirnya mereka menyerah karena diketahui kekuatan itu. Itu contoh-contoh dan banyak sekali. Banyak sekali. Yang berhubungan dengan. Jadi mereka ini sebenarnya tahu tentang kesalahan mereka, kebatilan mereka. Orang-orang beriman tidak asing dengan itu. Apa yang mereka lakukan pun sekarang mereka tahu. Mereka menindas umat Islam. Mereka tahu umat Islam akan ke surga. Mereka tahu. Mereka tahu. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini hanya orang Islam saja yang menganggap dirinya sedang terzalimi, ini orang yang buta matanya atau akalnya sudah rusak ini. Perempuan dibunuh depan mata, semua media mengangkat. Bahkan media Yahudi pun mengangkat itu. Mereka jadi nggak bisa nolak karena mereka menguntungkan di situ di media-media yang sudah tidak asing sama gitu. Itu kan punya orang Yahudi rata-rata. Tapi mereka angkat karena mereka tidak bisa menolak itu. Kalau mereka menolak bisa tertutup nanti, nggak berkembang. Nah, walaupun mereka coba batasi, tapi yang jelas sudah siapa lagi yang menganggap ini bukan kezaliman. Kalau tentara sama tentara ketemu, oke, bisa 1001 ya alasan kita katakan oh ini salah itu salah. Ini membunuh anak kecil sama perempuan, menghancurkan masjid, rumah-rumah orang, gak ada alasan sama sekali. Jadi hal seperti ini tidak benar sama sekali dan tidak perlu kita bahas sebenarnya. Ya,
Di depan mata kita sekarang, kalau saya melihat dengan kacamata kami pribadi, Allah Azza wa Jalla sedang memilih warga-warga Palestina. Dan kita wajib sebenarnya cemburu dengan mereka agar mereka mendapatkan mati syahid. Demi Allah teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW benar. Sesungguhnya orang yang mati syahid tidak rasa sakit kecuali seperti cubitan saja. Mereka sudah gembira sekarang. Saya beberapa waktu yang lalu tidak sengaja buka di Instagram. Ada satu cuplikan terakhir dari Gaza. Salah satu reruntuhan dibongkar dan di situ ada jenazah. Dari wajah orang itu keluar cahaya yang sangat terang seperti lampu. Ya. Dan itu tidak mungkin direkayasa di reruntuhan. Sampai mereka bertakbir, mereka menyorak melihat ini luar biasa bagaimana Allah berikan cahaya. Memang sudah begitu. Toh juga kalau orang datang ajal dalam konsep Islam, di tempat itu, di waktu itu dia akan mati. Apakah kena bom, apakah kena runtuhan atau mati di atas ranjangnya, sama saja. Allah sedang memilih mereka. Ulama hampir sepakat mengatakan syuhada itu adalah orang-orang yang paling ikhlas ingin mati, lalu Allah pilih mereka. Kenapa tidak semua orang Gaza mati? Kenapa masih jutaan orang yang bisa selamatkan diri? Kenapa hanya puluhan ribu? Bom begitu luar biasa dihancurkan. Karena Allah pilih memang para syuhada itu. Antum kalau masuk medan perang, kalau antum ragu-ragu, aduh saya nggak usah mati dulu. Nggak mati, itu tenang aja. Yang mati itu betul-betul yang mau mati syahid. Itu dinukil Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ayahnya Jabir bin Abdullah, perawi hadis yang cukup banyak. Itu beliau tuh dengar besok hari Sabtu, tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah, pasukan Quraisy akan tiba di wilayah Uhud. Semalam suntuk nggak tidur, berdoa sama Allah. Semalam suntuk, berarti besok mau perang ini. Ya Allah, jadikan aku orang pertama mati syahid besok. Mohon semalam suntuk, rengek-rengek sama Allah supaya mati. Baru Allah kasih, betul Allah jadikan dia orang pertama mati syahid. Amr bin Jamuh, besannya dia, kakinya pincang. Di perang Badar nggak bisa ikut. Di perang Uhud, ya, dia langsung mengatakan, ya Rasulullah saya mau ikut nih. Kata anak-anaknya, ya Rasulullah ayah kami pincang. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah cukup di Badar mereka menahanku. Apakah aku tidak boleh masuk surga dengan kakiku yang pincang? Izinkan ya, diizinkan, meninggal. Dikubur satu kuburan dengan besannya Abdullah bin Haram. Ini memang sudah faktanya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, gak usah khawatir dengan apa yang terjadi. Tentu kita yang masih hidup, kita harus punya kepedulian dengan mendoakan. Ya Alhamdulillah negeri kita juga termasuk negara yang terus membela Palestina. Itu satu hal yang positif ya. Secara global kita bicara. Kalau ada beberapa individu yang muncul, kemudian coba menggoyahkan di tengah-tengah umat Islam, Yahudi tidak salah, atau umat Islam yang salah. Ini omong kosong, ini banyak. Di masa Nabi SAW banyak kaum munafikin seperti ini. Gak usah dipedulikan. Nggak ada pengaruhnya buat kita itu. Bagi kita, syuhada kita alhamdulillah depan mata, dan pasti Allah akan berikan kemenangan, dan Yahudi zalim. Selesai. Gitu kan? Siapapun yang diantara umat Islam bisa memberikan perlawanan, mereka lakukan perlawanan tersebut semampu dia. Allahu a'lam. Ya. Yang berikutnya Ustaz. Apakah salah jika memilih untuk tidak melihat atau mendengarkan berita tentang Palestina? Bukan karena tidak peduli, namun karena tidak tega melihat kondisi dan situasi di sana. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan. Kalau penanya ini jujur ya, dia jujur dari hatinya, memang dia kena tidak tega, oke lah, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau di saat penanya ini kita secara khusus, kalau antum juga sama, maka sama tegurannya. Kalau ternyata dia skip Palestina, lalu dia pergi nonton yang lain, berarti gak benar dia, gak jujur dengan itu. Kalau benar, berhenti semua media, jangan lihat sekalian, kan gitu. Kenapa harus Palestina aja yang di skip? Kalau bisa itu antum skip, antum nonton lagu, antum nonton film-film, antum nonton yang terbuka auratnya. Alasannya nggak benar, gitu kan? Harusnya malah justru dilihat. Dan sudah Anda bilang, berapa kali saya bilang teman-teman sekalian, pada saat kita masih bahas Palestina lalu, saya sebenarnya tidak terlalu tahu kalau hari ini banyak pertanyaan tentang Palestina ya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau ada terlintas sebentar, berhenti sebentar, 1-2 detik. Angkat tangan menghadap kiblat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah berikan kemenangan kepada mereka. Ribuan umat Islam bisa berdoa seperti itu. Hitungan detik. Kalau antum sehari buka media mungkin 5-6 kali. 5-6 kali terlintas Palestina, antum berdoa sejenak. Itu siapa tahu ada di antara doa itu bisa diterima. Kalaupun tidak, saya sangat yakin teman-teman. Dengan doa itu antum akan selamat dari hisab hari kiamat. Karena antum menunjukkan kepedulian. Gitu kan. Kalau orang sama sekali di skip atau dia tidak mau nonton, apalagi itu otomatis akan membuat dia tidak berdoa. Dan dia tidak tahu perkembangan. Juga dia tidak peduli kan. Akan ditanya oleh Allah SWT. Mana tanggung jawab kamu? Minimal doa.
Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran dia ubah dengan kekuatannya. Kita tidak punya kekuatan sekarang kecuali pemerintah muslim. Tapi ini kemungkaran, umat Islam dibunuh. Masjid orang Indonesia bangun, negeri kita bangun, 3 tahun dibangun. Dihancurin dalam hitungan 3 detik. Selesai, habis semuanya. Dan sekian banyak yang memang dihancurin sama mereka. Fa'ilam yasiti fabilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya. Sampaikan dalam ceramah, sampaikan di media-media yang kita bisa. Fa'ilam yasiti fabiqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Dengan hati pun berdua tidak mau. Wadhalika adhafun, itu selemah-lemah iman. Maka akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Kan gitu. Kenapa harus di skip? Gitu. Kan gitu ya. Jadi kalau betul-betul dia jujur memang dia mau skip karena dia tidak tega. Berarti udah dia berhenti semua media. Gak ada media yang dilihat sama dia. Karena kan tidak mungkin kita lepas dari situ ya. Sangat tidak adil antum skip Palestina. Teman-teman kita di sana dibantai. Untuk mendoakan saja tidak. Lalu antum nonton yang lain itu tidak masuk akal. Iya. Berikutnya Ustaz. Banyak yang berpandangan bahwa syariat Islam seringkali dikaitkan dengan budaya Arab. Contohnya hijab syar'i yang katanya merupakan itu adalah pakaian yang berasal dari budaya Arab. Padahal nyatanya di Arab Saudi sendiri akhir-akhir ini banyak pelanggaran-pelanggaran syariat. Bahkan belum lama diadakan fashion show baju berenang di Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mohon nasihatnya Ustadz untuk orang yang masih berpikir seperti ini. Kita jawab 2 sisi ya. Sisi yang pertama, kalau masih ada yang mengangkat suara mengatakan bahwasanya hijab untuk wanita itu adalah tradisi dan budaya orang Arab, ini fatal sekali salahnya. Ini pakaian Islam. Allah mengatakan waqul lil mu'minat. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, yaghuddu min falyadribna bi khumurinna ala juyubihin. Mereka harus menurunkan jilbab mereka sampai menutupi dada-dada mereka. Ini perintah untuk wanita mukminah, bukan wanita Arab. Semua mukminah sama. Standarisasi tutup aurat ini ada dimanapun di muka bumi. Sama. Gitu kan. Jadi kalau dikatakan tradisi orang Arab, ini aneh sekali itu. Dari mana tradisi orang Arab? Makanya teman-teman, Islam itu ada di atas tradisi dan adat istiadat kita. Seharusnya kita ini menjadikan Islam sebagai tradisi dan kebiasaan kita. Jangan kita paksakan tradisi kita harus Islam adaptasi sama dia. Itu susah. Makanya kita punya standarisasi kan. Babi haram di Indonesia, haram di mana-mana. Sholat 5 waktu sama. Subuh sudah ditentukan waktunya sebelum terbit matahari. Duhur waktunya jelas, asar sama. Rakatnya sama. Bacaannya sama. Wajib-wajibnya sama, yang membatalkan sama. Di seluruh dunia sama. Standarisasi kan begitu. Sama semua. Keutamaan saf awal di sini sama seluruh dunia sama. Gitu kan? Sama semua. Sama tutup aurat. Sama baca Quran. Sama semua. Tidak ada yang berbeda. Jadi kalau dikatakan ini bagian daripada tradisi Arab, ini keliru besar ini. Dari mana ini? Cuma sekali lagi teman-teman, hal-hal seperti ini jangan kaget. Dan tidak usah dihiraukan. Ini perkataan orang-orang munafikin yang sudah dari zaman Nabi SAW. Setiap Nabi mau pergi berperang, ngapain pergi perang masih panas. Ngapain begini dan begitu. Mereka nolak itu. Ya, mereka nolak. Padahal hijab itu manfaatnya sangat besar. Ya. Di antaranya kata Allah SWT dalam Al-Quran, Zalika adna alla yu'zain. Salah satu tujuan utamanya agar mereka tidak diganggu. Sering kita kasih gambaran itu kan. Kalau ada wanita jalan, dia pakai hijab syar'i misalnya, besar, tertutup, tidak terbentuk badannya. Apalagi kalau pakai cadar. Apa yang mau buat orang tertarik mengganggu dia? Apalagi kalau dia betul-betul pakai yang syar'i ya, alisnya pun ditutup itu, ya, tertutup. Maka apa yang mau dilihat? Mungkin orang yang mau perkosa juga berpikir, cantik gak ini? Bisa saja orang berpikir begitu kan? Jadi memang jauh dari gangguan. Beda kalau dia pakai baju yang kekurangan kain, bolong belakang, bolong depan, robek atas segala macam, ya. Ya mungkin dia akan diganggu. Ya, kalau ada orang yang naudzubillah diperkosa sementara dia sudah jaga kehormatannya, dia berusaha membela karena dia pakai hijab syar'i, dia selamatkan diri. Lalu tetap diperkosa, maka yang memerkosa berdosa, yang diperkosa itu tidak berdosa. Dia dapat pahala karena dia bela kehormatannya. Tapi kalau dia penyebabnya terlalu seksi atau apalah, dia seksi terbuka pakaiannya hingga orang tergoda, diperkosa, dua-dua dapat dosa. Karena ini memerkosa, karena ini ada pemicunya, gitu. Kan begitu. Jadi nggak ada ini teman-teman. Hati-hati. Islam tidak pernah melihat mana Arab, mana Ajam, tidak ada. Nabi SAW itu sangat marah dengan rasisme seperti ini, sangat marah. Pernah ada budak Umar bin Khattab dari orang Muhajirin ribut dengan seorang budak orang Ansar pas pulang dari perang. Mereka ambil air, tidak tahu kenapa cekcok, akhirnya mereka saling manggil. Yang Muhajir mengatakan, wahai Muhajirin tolong saya. Yang Ansar mengatakan tolong saya.
Hampir perang, ini masih panas dari suasana pulang dari peperangan. Semua punya pedang, punya baju punya perisai, punya segala macam. Lalu ada satu sahabat segera ke kemah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah terjadi begini. Nabi SAW datang, wajah beliau memerah lalu marah. Sambil mengatakan, da'ha fa inna mumtina. Tinggalkan fanatisme seperti ini. Rasisme seperti ini. Merasa, oh saya ini pendatang muhajir. Oh ini pribumi. Ini penduduk Madinah. Sehingga mereka cekcok di situ. Tinggalkan ini. Karena ini adalah menghancurkan kalian. Kan tidak boleh dalam Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, la farqa baina arabi wa ajami illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam kecuali dengan ketakwaan. Jadi memang Islam mengadakan begitu. Jadi orang suku Arab, suku Melayu, bule, orang hitam dari Afrika ini variasi saja. Syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ya, berbagai macam bangsa dan suku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Di antaranya kalian mengenal, oh pencipta saya maha sempurna ya. Bisa ciptakan segala macam jenis warna kulit, rambut, postur tubuh. Tapi kita sama semua dari Adam. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih juga, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Clear, selesai. Kan begitu. Itu satu sisi. Ya, tentang masalah dikatakan itu tradisi orang-orang Arab itu ya. Ya. Terus yang satu lagi tadi? Di akhir pertanyaannya. Banyak pelanggaran. Oh iya di negara Saudi tadi ya. Iya. Kenapa di negara Saudi, sementara di negara Saudi sendiri itu ada pameran atau apalah ya wanita yang pakai baju terbuka. Teman-teman sekalian, Saudi juga negara. Biasa. Apakah berarti negeri Saudi tidak akan ada pelanggaran agama? Apakah berarti di Mekah sama ini tidak ada pelanggaran agama? Ada pelanggaran agama. Tapi bukan mereka yang jadi tolok ukur tentang Islam kan gitu. Sudah tahu belum di masa Nabi SAW, di kehidupan Nabi ada 4 golongan manusia. Yang pertama, orang-orang kafir. Waktu itu ada 3 suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraisy. Nabi SAW atur bagaimana bermuamalah dengan mereka. Yang kedua, orang-orang munafik. Di masa Nabi SAW pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Tapi kepala munafikin. Jadi jangan terpengaruh dengan nama, dengan penampilan. Pokoknya lisannya tajam terhadap kaum muslimin. Maka ini jadi tanda-tanda munafik ini. Ada di masa Nabi SAW. Allah bongkar kedok mereka. Di dalam surah Al-Munafikun. Kemudian yang ketiga. Ada usatul mu'minin. Ada orang-orang beriman tapi buat dosa. Sudah pernah dengar belum? Ada di zaman Nabi sahabat yang mencuri dipotong tangannya. Ada yang berzina dirajam. Kan gitu. Kata Nabi SAW tentang seorang wanita yang waktu itu dia berzina lalu kemudian dia takut karena dia hamil di luar nikah. Dan dia punya suami. Dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah begini. Maka setelah dia melahirkan segala macam, Nabi suruh dirajam. Itu ada di masa Nabi SAW. Gitu kan? Ada orang yang berbohong, ada orang yang begini, ada orang yang begitu, ada orang yang murtad. Ada orang. Di masa Nabi SAW itu. Kan gitu. Yang keempat ada golongan orang-orang beriman. Yang begitu. Jadi kalau presiden kita sampai semua menterinya hafid Quran, semuanya alim ulama, tetap akan ada 4 golongan ini. Dan di zaman Nabi aja ada. Pasti ada orang kafir, dan akan diatur muamalah sama mereka. Ada muahada, kesepakatan, tidak saling mengganggu dan segala macam. Gitu kan? Ada orang-orang munafik, selalu memang corong mulutnya menyerang Islam. Menyala-nyalakan kaum muslimin. Menganggap ini radikal lah, garis keras lah, apalah, segala macam isu itu sudah biasa. Udah biasa mereka ucapkan itu. Jangan heran, walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Abdullah. Orang pimpinannya di masa Nabi namanya Abdullah, itu Abdullah nama yang paling Allah cintai. Itu bayangkan. Dan akan ada orang-orang bermaksiat. Tetapi golongan keempat, orang-orang beriman akan menjadi peredam. Mereka akan menjadi pengatur itu. Ini gak boleh, ini diatur sama itu. Nah itu yang terjadi. Kalau selama ini pemerintah Saudi sudah sekian tahun, ini bukan pembelaan terhadap negara itu sama sekali. Saya tetap alhamdulillah orang Indonesia kita bicara. Tapi kita bicara lingkup secara masalah agama. Kalau selama ini pemerintah Saudi sudah menjalankan syariat Islam sekian tahun. Kemudian sekarang terjadi perubahan-perubahan di beberapa titik. Itu keputusan mereka. Mereka tanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tuh jadi tolok ukur Islam. Gitu kan? Kenapa pada saat muncul seperti ini baru disoroti Saudi? Kenapa enggak soroti Saudi yang sekian juta jemaah haji pergi enak-enak gak ada masalah? Gak pernah ada masalah. Gitu kan? Orang umroh aman-aman saja. Masjid Nabawi dan Masjid Haram dibangun dengan besar-besaran. Kan gitu. Bagi yang tidak pernah bolak-balik umrah atau haji mungkin tidak tahu masalah itu. Terlalu banyak fasilitas yang disiapkan. Negeri kita berapa banyak masjid yang dibangun dan pesantren dibangun dan pemerintah Saudi. Banyak sekali. Data-datanya ada di atas agama Saudi. Ada banyak.
Gak ada sesuatu yang tersembunyi sebenarnya. Cuma memang mereka tidak suka mengeksposnya. Tapi ya subhanallah ada saja orang begitu. Ya, yang mencari kesalahan tentang masalah ini orang negara ini begini dan begitu. Pernah terjadi itu ada satu TKW kita kalau tidak salah itu kena hukum kisos karena membunuh majikannya. Dan selalu dikasih hukum itu, gitu kan? Karena dia membunuh. Sebenarnya keselamatan buat dia karena secara hukum Islam dia akan selamat, gitu kan? Toh ajalnya juga akan datang pada saat itu. Tapi ini disorotin luar biasa. Sementara dilupakan ada jutaan TKW, TKI kita yang masuk ke sana yang tinggal sekian tahun hidup sudah bisa beli tanah, beli sawah, beli segala macam di kampungnya aman-aman saja. Kenapa ini nggak diangkat ini? Yang sudah banyak meraup rezeki di negeri orang nggak diangkat ini satu jadi masalah. Ya sudah subhanallah yang orang cari kesalahannya, yang orang cari itunya. Jadi bukan tolok ukur teman-teman sekalian ya. Jangan berarti kalau gitu Islam bolehkan dong. Ya, di sana saja diadakan itu. Ya, itu tidak. Dan jangan pernah berpikir ulama sana diam, tidak. Mereka berbicara tentang masalah itu. Kita tidak tahu apa hikmah yang terjadi. Tapi yang jelas Haramain Mekah dan Madinah alhamdulillah masih terjaga. Bismillah ta'ala. Ya. Berikutnya Ustadz. Istri saya alhamdulillah baru melahirkan. Saya bingung bagaimana menyikapi keluarga yang masih mempercayakan bahwa ari-ari atau plasenta itu harus dikubur, dikasih lampu, bahkan dikasih pensil biar katanya anaknya pintar nanti. Dikasih pensil supaya anaknya pintar. Iya. Jadi hari-hari bisa nulis gitu ya. Bisa nulis. Nah, sekalian dikasih duit gitu. Biar banyak duit ntar. Serta kepercayaan lainnya. Bagaimana sikap saya Ustadz untuk menyampaikan secara santun bahwa hal itu tidak dibenarkan dalam syariat? Hari-hari itu tempat transfer makanan saripati dari ibu si bayi, dia kalau makan, kenang kan tidak mungkin makanan utuh yang ditelan nasi dikasih ke bayi itu kan. Yeah. Tapi dikelola dengan hikmah Allah SWT, di usus dia segala macam, ada saripatinya melalui plasenta masuk ke bayi tersebut. Kuasa Allah SWT. Itu saja. Gak lebih daripada itu. Saya pernah dengar juga ada yang mengatakan tuh Ari-Ari itu saudara kembarnya si bayi lah. Apalah. Pernah gak antum dengar itu? Iya. Nah dari mana saudara kembar? Tidak ada nyawanya, gak ada apa itu. Berapa kali subhanallah istri saya melahirkan, saya lihat sendiri pada saat Ari-Ari itu dipotong, dilepaskan. Habis itu dibuang memang. Ada mungkin sisa-sisa darah atau saripati makanan di situ, oke. Saya beberapa tahun lalu sempat istri melahirkan dan melalui saudara bidan, seorang akhwat. Saya juga baru lihat pada saat itu. Sebelumnya anak-anak saya yang lainnya tidak seperti itu. Tapi ternyata ini ada juga saya dapatkan pelajaran di situ. Ternyata bayi itu tidak buru-buru dilepas plasentanya. Dibiarkan dulu selama dia masih berjenuh. Saya tanya kenapa? Dia bilang karena selama dia masih berjenuh berarti masih bisa ada ditransfer sisa makanan atau nutrisi yang di situ kepada bayi. Kalau sudah tidak berjenuh lagi berarti sudah tidak, baru dipotong gitu. Ya, dan seperti itulah. Itu saja. Ya. Dan secara ilmiah sekarang sudah ada bank-bank yang menyimpan itu, stem cell kan gitu ya. Kalau pernah dengar gitu. Itu kan diambil dari situ ya. Dari plasenta itu. Jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya. Dan tidak pernah ada orang yang berakal dan berilmu mengatakan di plasenta kita simpan di bank. Ya di banknya, maksudnya di labnya ya. Itu berbayar gitu. Ada juga di antara bayi kami saya lakukan itu. Sampai sekarang kami simpan. Karena itu ternyata bisa mengobati. Itu dipakai untuk orang tuanya nanti satu waktu. Atau saudaranya kalau ada penyakit-penyakit yang memang bisa disembuhkan dengan itu. Intinya masih berkembang penelitian itu. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau memang betul itu ya hari-hari ini nanti kalau ditaruh pulpen atau pensil dia bisa jadi pintar anak itu. Kenapa dikubur? Kenapa di kuburan? Taruh di lemari kah? Taruh di, kan begitu. Kan tidak masuk akal ini. Subhanallah, Islam itu tidak bentrok dengan akal sehat gitu ya. Jadi semua ini khurafat gak ada. Apalagi harus ditabung, harus pakai apa lagi? Lampu tadi. Iya, dilampuin Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Dan lain kali di sini yang hadir, kalau anaknya lahir insya Allah, maka plasentanya sudah ditaruh, buang saja. Tanah kubur biasa, selesai. Ya, tidak usah ada waktu khusus, tidak usah ada bentuk kendi khusus, tidak ada lampu itu. Allahu a'lam tidak pernah ada riwayat yang mengajarkan kita dalam hal seperti ini. Iya. Berikutnya Ustaz. Bagaimana kami sebagai orang tua memberikan pendidikan atau sekolah untuk anak yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun rata-rata harganya relatif lebih mahal. Kami khawatir menjadi orang tua yang tidak mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Sekolah terbaik itu adalah rumah. Ya. Bahkan ada istilah al-um madrasatul ula.
Ibu itu adalah sekolah pertama gitu ya. Jadi sekolah itu adalah di rumah sebenarnya. Keliru sekali kalau ada orang tua yang tidak berpikir bahwasanya anaknya itu harusnya pendidikan pertamanya di rumah. Kalau formal di luar itu penambah, pelengkap saja. Gitu. Kendala yang muncul dari pertanyaan seperti ini karena dia tidak berpikir untuk mendidik anaknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di rumah. Terapin hal-hal yang sederhana. Ucapin salam, ajarin sholat, tutup auratnya, dengarkan ceramah. Itu yang kita lakukan gitu kan. Kalau formal, sekolah formal di luar itu pelengkap saja. Jangan antum lempar anak antum ke sekolah formal, anggap mereka akan didik semuanya. Sementara antum sendiri berlepas diri. Nggak bisa. Kalau dia dapat teman-teman yang buruk di sekolah itu, kan tetap bawa hal yang tidak baik ya gitu. Jadi harus difahami bahwasanya justru rumah itu adalah sekolah pertama. Bagaimana seorang suami istri harus siap untuk sama-sama berdiskusi, yang mengatur satu strategi dan susunan pendidikan yang tepat buat anak-anak. Tambahannya nanti di sekolah luar. Dia mampu bayar yang mahal, alhamdulillah Allah akan ganti nanti kalau dia bayar ya. Kalau tidak mampu insya Allah cukup banyak sekolah-sekolah yang juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang tidak mahal. Mungkin dia kebetulan berbicara di kota dia barangkali. Tapi kalau di pedalaman banyak, cukup banyak pesantren-pesantren juga yang bisa dijadikan sebagai rujukan insya Allah. Ya. Berikutnya Ustaz, saya pernah dalam keadaan terdesak. Saya terjerumus dengan hutang riba. Saya sudah tahu hukumnya, namun saat itu saya betul-betul terdesak dan amat sangat menyesal. Uangnya sudah saya gunakan untuk nafkah keluarga dan kebutuhan lainnya. Apakah Allah menerima taubat saya Ustadz? Dan bagaimana cara membersihkan harta yang sudah terlanjur saya berikan untuk keluarga? Jadi Allah, saya jawab dari akhir dulu ya. Allah Azza wa Jal tidak menutup kesempatan seorang hamba untuk bertobat dan pasti diterima selama dia ikhlas, selama orang itu belum meninggal dunia. Dalam hadis yang sahih disebutkan, taubat itu akan terus diterima selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Selama itu belum sampai, malaikat belum cabut ruh antum masih bisa bertobat. Dan kata Nabi SAW, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa apapun itu, sebesar apapun, maka seperti tidak ada dosanya lagi. Begitu juga Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat dia mau masuk Islam, kan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya berikan syarat. Di antaranya syarat, kata Nabi SAW, syarat apa? Dia bilang agar dosa-dosa saya dimaafkan. Kata Nabi SAW, hai Amr, kau belum tahu kalau dengan masuk Islam itu akan diampuni dosa-dosa. Orang yang hijrah diampuni dosa-dosanya, orang yang taubat juga diampuni dosa-dosanya, gitu kan. Dibersihkan dosa-dosanya. Jadi tidak ada masalah dengan asal dia taubat nasuha. Cuma teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi poin penting. Ini sering kali saya melihat orang menganggap riba ini biasa gitu. Ya sudah enggak apa-apa, utang dinaikkan sedikit atau ambil bunga bank, gitu-gitu ya, dianggap biasa itu. Padahal ini berat sekali teman-teman. Hadis Nabi SAW, satu dirham riba. Lebih berat daripada 36 kali berzina. Orang kalau zina dengan 36 orang beda-beda. Dosanya berat banget itu. Tapi subhanallah satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Itu riba yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Itu berat sekali. Maka saya pernah menjelaskan kepada seseorang yang mengatakan begini, Ustaz saya punya ruko, saya mau sewain untuk transaksi ribawi. Saya cuma sewakan, saya nggak ikut-ikutan. Lalu saya bilang, antum mau dengar jawaban? Dia bilang ya. Baik, kalau tempat antum ruko itu disewain untuk tempat pelacuran boleh nggak? Dia bilang nggak boleh Ustaz. Karena biasanya orang kalau berzinahan dia sudah tahu itu dosa besar. Saya bilang menyewakan pada transaksi riba lebih besar daripada tempat perzinahan itu. Tidak usah. Sewakan kepada yang lain, restoran, rumah makan, apalah ya, yang mungkin insya Allah banyak ya pintu-pintu rezeki untuk itu. Jadi nggak usah gitu ya. Jadi jangan bilang oh saya kepepet, enggak teman-teman. Makin kita kepepet, makin kita butuh, justru makin puncaknya kita berdoa di saat itu. Allah mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang akan menjawab orang-orang yang dalam keadaan kepepet ya, wa yakshifus su, dan menghilangkan keburukan. Ya itu tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bisa menolong itu. Justru saat itu antum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inti pertanyaan bagaimana? Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Qadarullah ma sya'fa'al. Kalau sudah dilakukan. Karena fatwa itu beda teman-teman sekalian. Sebelum dikerjakan sama sudah dikerjakan. Kalau ada orang belum berzina, dia tanya,
Seperti seorang anak muda yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua larangan agama kecuali satu, izinkan saya berzina. Dia belum buat. Nabi bilang, kau mau enggak kalau ibumu dizinai? Enggak. Saudarimu? Enggak. Istrimu? Enggak. Anakmu? Enggak. Kalau gitu kenapa kau mau zina sama orang lain? Bagaimana perasaannya, saudaranya, suami dan seterusnya? Itu karena belum dibuat. Tapi pada saat ada orang yang datang, justru dia mengaku, ya Rasulullah saya baru buat, sudah terlanjur terjadi, Nabi SAW menyuruh dia taubat. Gitu kan? Menyuruh dia taubat, jadi beda. Dan ada satu jawaban yang menarik dari Dr. Ziyad Abbadi hafidhahullah. Kemarin waktu beliau datang, beliau sempat ada yang nanya tentang masalah transaksi riba ini. Dia sudah terlanjur transaksi kerja di bank dan tidak bisa keluar. Kalau dia keluar di bank ribawi itu dia kena denda. Dia sekian tahun, tapi dia datang dalam kondisi nangis-nangis sama si bapak itu. Padahal sudah berumur beliau. Setelah itu saya bilang coba saya tanyakan aja kepada syekh, kepada ulama mungkin supaya jawabannya lebih jelas. Maka syekhnya mengatakan, yang kita butuhkan ini, yang dia butuhkan ini fatwa atau takwa. Ada dua gitu. Fatwa atau takwa. Kalau fatwa hanya sekedar solusi saja, ya sudah dia taubat selesai, gitu kan. Mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau takwa ini berarti lebih tinggi daripada fatwa itu. Dia takut gak kepada Allah. Kalau orang bertakwa sama Allah, dia tidak akan berani lagi menyentuh itu. Bahkan dia tidak akan mau menyentuhnya gitu kan. Apalagi kalau sampai terjerumus dan mengatakan kena kebaikan itu tidak akan. Nah sementara takwa itu harus didahulukan daripada fatwa itu sendiri. Banyak orang tidak dahulukan takwanya, fatwanya. Tanya sana, tanya sini supaya membenarkan apa yang dia lakukan. Tidak saudaraku. Ya. Fatwa itu hanya solusinya saja. Dahulukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berikutnya Ustaz. Saya dan istri sering berdoa dicukupkan rezeki dalam memenuhi kebutuhan. Alhamdulillah diijabah sama Allah. Pas ada kebutuhan, pas banget uangnya ada. Tapi kok yang ngepas banget ya Ustadz? Maunya apa ini? Saya kadang mikir, masa gak ada lebihan lagi gitu uangnya? Karena kan bisa untuk kebutuhan yang lain. Saya sempat berpikir apa boleh kalau doanya jangan minta dicukupkan, tapi dilebihkan rezekinya. Supaya kalau saya dapat uang dan bertemu dengan kebutuhan rezekinya lebih gitu Ustadz. Jadi bisa untuk tabungan dan kebutuhan yang lain. Nggak apa-apa, sangat polos. Boleh bertanya begitu. Jadi betul tadi yang dia bilang terakhir. Boleh nggak? Saya bukan berdoa ya Allah cukupkan tapi lebihkan. Ya itu saja lakukan. Minta supaya Allah lebihkan. Karena kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Kita sudah sehat minta disehatkan lebih. Kita punya rezeki diluaskan lebih banyak. Kita sudah pintar lebih dipintarkan lagi. Itu boleh dalam Islam. Tamak dengan rahmat Allah dibolehkan. Ya. Bahkan kalau kita tidak tamak, kita tidak minta sama Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta, tidak merengek, tidak manja, tidak tamak dengan rahmat Allah, maka Allah murka padanya. Dan seorang penyair Arab mengatakan jangan kau minta sama manusia karena kalau kau minta padanya berulang-ulang dia akan marah. Tapi minta kepada Allah zat yang kalau kau tidak minta maka dia akan marah. Kan begitu. Baik. Jawaban yang lain teman-teman sekalian. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kan gitu. Kalau antum selalu mau ikuti keinginan tidak akan pernah habis. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya kalau anak Adam memiliki satu gunung semuanya emas. Dia berharap ingin lagi punya gunung yang kedua. Kalau masih sudah punya dua gunung, dia mau yang ketiga. Begitu terus. Itu kalau keinginan. Tidak akan selesai. Tapi antum kerucutkan kepada kebutuhan. Butuh nggak? Kalau butuh baru pakai. Baru apa namanya kita gunakan atau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting ya. Karena kebutuhan kita kan terbatas. Saya sudah pernah bilang kapasitas mulut kita kecil begini. 1 sendok makan, 2 sendok udah cukup. 3 sendok nggak bisa ngomong kita. Gitu kan. Perut kita 1 piring makanan. 2 piring sudah kenyang. Pakaian baju kita berapa lembar? Paling 2. Baju kaos 1 sama baju. Pakai 4, 5 kepanasan. Gitu. Sepatu 1 pasang. Kan gitu. Itu kebutuhan kita tuh. Kalau untuk punya 2 pasang, 3 pasang sepatu itu sudah Masya Allah. Banyak banget itu. Kebutuhan kita tidur itu sebenarnya 1 kali 2 meter. Kayak liang lahat kita. Kalau untuk punya ranjang 2 kali 2 meter sudah bisa guling-guling. Ya. Lalu untuk apa beli ranjang, ganti ranjang baru, nah, untuk apa? Kan kebutuhan enggak? Kan gitu. Maka itu harus diperhatikan. Kalau ini konsep pemikiran kita, oh ini kebutuhan atau bukan. Maka kita akan aman sebenarnya.
Sisi yang lain saya akan jawab juga. Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita teman-teman kaidah yang sederhana. Kalau mau selalu bersyukur dan merasa cukup. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kalian. Maka itu akan memudahkan kalian bersyukur. Kalau penanya ini sebenarnya, dia coba mempertemukan antara keadaan dia yang sudah punya pendapatan dan bisa hidup dia sama istrinya. Cuma menurut dia belum ada lebih. Dia pertemukan dengan orang yang lebih rendah dari dia dari sisi ekonomi, maka pasti dia akan bersyukur. Masalahnya kalau dia pertemukan dengan orang yang di atas dia. Dia pakai motor, dia lihat orang yang punya mobil, nggak akan bersyukur. Jadi terus tidak ada habisnya. Punya mobil tahun 2023 misalnya. Dia lihat orang yang punya 2024. Ini nggak bakal bersyukur. Tidak akan pernah habis itu. Kan gitu. Jadi lihat orang yang di bawah kita. Dan itu bisa kita selalu perhatikan teman-teman sekalian. Bahkan ke tubuh kita sendiri. Kita kalau masih punya 2 kaki, 2 tangan itu alhamdulillah ada orang yang hilang pincang kakinya. Ada orang yang puntung tangannya. Kita masih punya 2 mata, ada orang yang buta matanya. Kita masih berfungsi kuping, ada orang yang tuli. Kan banyak sekali. Lidah kita masih bisa ngomong, bisa keluar suara. Ada orang yang bisu. Lihat itu, lihat cuplikan cukup banyak sekali orang-orang. Di negeri kita banyak sekali orang yang cacat secara fisik. Lihat mereka supaya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, saya punya saudara yang suka bermain judi. Saya beberapa kali menasihatinya kalau itu haram. Tapi dia suka bilang, kalau haram Allah masih kasih jalan gue menang. Alhamdulillah kadang kalah, tapi kan ada menangnya. Gimana ya Ustadz, dia main judi tapi masih bersyukur ke Allah. Haram tetap haram dalam Islam, tidak akan berubah. Zina, judi, ya, riba, itu semua induk dosa-dosa besar. Gak akan berubah hukumnya, gitu kan. Kalau dia berhujjah, ya saya juga pernah menang. Memang begitu permainan syaitan. Tapi judi itu kalau kita persentasikan 100%, 90% rugi, 10%-nya untung. Ya, selalu bandar yang diuntungkan. Itu memang judi. Siapa yang tidak tahu itu? Semua orang tahu masalah itu. Dan dibuat ketagihan. Makanya Allah SWT menggabungkan antara khamr sama judi. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 92, Allah SWT menyebutkan masalah itu. Kalau sungguhnya syaitan itu ingin menjerumuskan kalian. Melahirkan permusuhan dengan di khamr dan judi. Dan menjauhkan kalian dari jalan Allah. Apakah kalian berhenti? Maka para sahabat mengatakan kami berhenti semuanya ya Rasulullah. Ya Allah kami berhenti. Lalu mereka meninggalkannya. Mereka meninggalkan. Jadi memang judi ini bahaya sekali. Gitu kan. Jadi ini tidak benar. Itu bukan hujjah dia. Yang membuat dia bisa menang itu syaitan. Apakah syaitan terlibat? Terlibat syaitan. Terlibat. Bukankah pada saat akan terjadi perang Badar. Disebutkan dalam buku-buku sejarah. Iblis menjelma jadi manusia. Ikut meeting di Darun Nadwa. Untuk mengatur strategi agar menyerang Nabi SAW. Walaupun nanti pas perang Badar dia lihat malaikat dia melarikan diri iblisnya. Kan begitu. Jadi mereka terlibat juga itu. Ya, Allahu a'lam. Ya. Tapi pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz saya masih pacaran. Orang tua kami mengizinkan kami berpacaran karena dinilai belum siap untuk menikah. Saya dan pacar saya sering nonton kajian Ustadz Halid tentang bahaya zina. Ini nontonnya berdua gak ya? Dan kami sudah sangat takut. Tapi mau putus takut sakit hati juga Ustadz. Kami ingin segera menikah. Tapi karena kami belum punya penghasilan, karena kami masih kuliah, orang tua kami belum setuju. Nah ini poinnya nih Ustadz. Tolong Ustadz jelasin hukumnya orang tua melarang anaknya menikah. Nanti siapa tahu saya bisa kasih tayangan ini ke orang tua saya Ustadz. Jadi yang pertama begini. Walaupun orang tua antum mengizinkan pacaran, jangan pacaran. Itu aja dulu. Karena pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Mana orang pacaran jauh-jauhan begitu kan? Jarang sekali. Orang pasti akan mau ketemu. Kalau jauh pun mungkin dia video call. Dan ini lama-lama pasti begitu. Sudah itu standar syaitan. Makanya Allah bilang, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Karena mulai dari omongan, tatapan, hanya sentuhan, ciuman, pelukan. Ujung-ujungnya kemaluan dengan kemaluan. Kata Nabi SAW, kemaluan akan membenarkan semua itu nanti. Pasti begitu. Karena merasa sudah memiliki. Kan gitu. Jadi tutup itu. Sepakat sama pacar antum sekarang. Untuk kita berhenti poin ini. Supaya Allah berkahi. Kita sama-sama sekarang berdoa. Ke depan ini berapa waktu. Sebulankah kita berdoa terus agar Allah mudahkan kita menikah. Gitu ya.
Sama juga coba diatur susunan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan kepada kedua orang tua. Kalau mereka menganggap misalnya karena belum mapan secara ekonomi, antum berikan penjelasan kalau saya tidak akan bebankan orang tua. Dua-dua sepakat ini ya. Bilang sama calon istrinya misalnya, saya tidak punya kemampuan kerja. Saya masih kuliah, kamu masih kuliah. Bisa nggak kalau kita nanti menikah pun kita adakan kita makan apa adanya. Saya akan coba bekerja secukupnya. Satu mangkuk berdua kita makan sup misalnya atau apa. Bisa oke. Itu yang disodorkan kepada orang tua. Kami nggak akan bebankan. Kami akan coba hidup dan kami akan coba tunjukkan kalau tidak akan ada masalah daripada kami terjerumus dalam kesalahan. Kan begitu. Maka insya Allah dengan dua itu, dengan kita berdoa agar hati orang tua kita lunak, kita pun berdoa agar Allah mudahkan pernikahan dan tutup dulu pintu dosa itu. Kemudian kita coba susun kosakata yang pas untuk disampaikan kepada orang tua. Kalau kita bisa gunakan orang ketiga memberikan masukan kepada beliau itu sangat bagus. Ya. Dan insya Allah selebihnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, masalah orang tua yang tadi diminta itu supaya memberikan nasihat. Memang teman-teman sekalian ini sering saya nasihati dalam masalah keluarga ya. Kalau dulu-dulu kita mungkin mengalami orang tua kita masih sulit menikahkan kita. Sekarang kalau kita sudah punya anak harusnya jangan seperti itu. Mudahkan pernikahan buat mereka gitu. Karena pernikahan itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Gitu kan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena itu ibadah. Masa antum sholat di masjid nanti kalau sudah kaya? Kalau sudah punya mobil dan motor, enggak ke masjid, kapan saja, gitu kan? Nah sama, sholat ibadah, nikah ibadah kan gitu. Karena Nabi SAW mengatakan nikah sunnah, nikah adalah sunnahku. Dan Nabi SAW contohkan Julaibib itu orang miskin, bahkan kurang secara fisik. Nabi SAW melamarkan dan menikah dengan wanita di kota Madinah, gitu kan? Menikah. Bagaimana wanita yang menawarkan diri kepada Nabi SAW di masjid lalu Nabi tidak punya hajat. Nabi tawarkan kepada sahabat yang tidak punya apa-apa dan dijadikan ayat Al-Quran sebagai maharnya. Tidak ada masalah. Berarti boleh saja kan gitu menikah. Dan ingat dalam bab nikah teman-teman sekalian. Nikah itu ada banyak hukumnya. Bisa wajib, bisa sunnah, ya, bisa makruh, bisa haram. Bisa. Wajib kapan? Kalau orang akan terus pada perzinahan. Itu sudah wajib dia nikah. Gak boleh ditunda. Dia sunnah kalau dia mau jalankan perintah agama, perintah Nabi SAW. Tidak ada gejolak gangguan tapi dia ingin segera menjalankan sunnah Nabi. Dia akan jadi makruh kalau antum tahu antum nikah sama orang itu mudaratnya besar. Tapi antum paksakan. Atau jadi haram kalau nikah dengan yang haram. Seperti nikah dengan ya muslimah menikah sama laki-laki kafir misalnya. Atau menikah dengan mahram atau saudara susuan. Ini tidak boleh. Jadi bab rincian dalam bab nikah itu besar. Di antaranya masalah dia jadi wajib kalau seandainya orang akan terus dalam perzinahan. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini saja bahasanya insyaAllah. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk juga tapi belum semua kita bisa jawab ya. Dan memang saya batasi sampai Isya saja supaya insyaAllah masih ada senggang waktu selepas Isya bisa bubar dari pengajian untuk kali ini. Dan saya juga kebetulan ada kegiatan lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan pertanyaan tadi sudah mewakili bagi teman-teman yang online dan offline yang sudah mengajukan pertanyaan belum dijawab. Semoga tadi sudah mewakili tentunya teman-teman sekalian. Dan kita selalu semangat untuk menuntut ilmu di jalan Allah SWT, mengikhlaskan niat kita. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.